Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pelajaran kita mulai, silahkan dipersiapkan diri untuk HP dimasukkan, catatan sama pulpen dikeluarkan, serta tas ditaruh di belakang. Pulpennya bisa gantian, pokoknya ini 30 menit waktunya, jadi agak lama. Santai aja ya, tulisnya santai aja. Pokoknya ya, silakan untuk dipimpin berdoa. Satu, Mas Adib pimpin berdoa. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, berdoa mulai. Doa selesai. Cukup. Kabarnya baik gimana? Baik? Baik. Alhamdulillah. Baiklah, kita absen dulu. Maulana Malik? Hadir, Pak. Muhammad Isal Hasbibillah? Hadir. Muhammad Naufal Zudi? Hadir. Muhammad Zaki Apriyasyah? Hadir. Nazril Ihza Fahrezi? Hadir. Suroso? Hadir. Wahyu Pratama Aji? Hadir. Ulan Suci? Hadir. Yudi Febrian? Hadir. Ya, sebelum sesudah kita berdoa dan sudah saya absensi, saya sampaikan untuk tujuan pembelajarannya. Materi pokok kita adalah memahami fungsi perintah membangun gambar 3 dimensi kompleks. Ya. Tujuannya adalah supaya siswa bisa menjelaskan fungsi perintah membangun gambar 3 dimensi kompleks. Terus menjelaskan, siswa mampu menjelaskan fungsi perintah untuk membangun 3 dimensi. Selanjutnya siswa mampu melakukan perancangan membangun fungsi 3 dimensi. Dan yang terakhir, siswa mampu melaksanakan fungsi membuat 3 dimensi kompleks secara mandiri. Jadi ada 4 untuk tujuan pelaksanaannya, seperti itu ya. Nanti kita akan lanjut ya. Persepsi yang akan saya berikan nanti pada pelajaran hari ini, kita akan membuat gambar 3 dimensi. Jadi secara keseluruhan nanti Anda akan saya bagi menjadi 3 kelompok ya. Satu kelompok 3 anak, jadi total nanti ada 12 kelompok ya. Satu anak nanti bikin ini satu, yang kedua anak bikin ini, yang ketiga anak bikin rak gear miring, satu nanti adalah gear miring dengan Z25. Terus nanti berbareng-barengan 3 anak tersebut untuk merakit menjadi assembly atau benda 3 dimensi kompleks seperti itu. Nanti pada dasarnya itu fungsinya, kenapa ini dipelajari? Ini merancang sebuah produk yang siap digunakan. Jadi kalau 3 dimensi itu nanti pada porosnya ini kita sambungkan pada mesin DC, ya, terus dia berputar, akhirnya rodanya berputar. Terus dia selanjutnya akan menggerakkan rak gear miring gitu ya. Rak gear miring kalau kita tempelkan pada pintu gerbang, maka pintu gerbang itu akan menutup dan membuka sendiri. Seperti putaran pada putaran arusnya motor listrik tadi ya. Kalau dia ke kanan berarti dia maju, kalau dia ke kiri berarti dia mundur gitu ya. Jadi ini aplikasinya ke situ. Jadi 3 dimensi ini kalau diaplikasikan pada mobil, itu kalian pada lihat pada power window jendela mobil, kalian pencet set, nanti dia tutup sendiri gitu ya. Pencet lagi dia buka sendiri gitu ya. Nah, itu menggunakan rak gear seperti ini. Ini juga digunakan pada sistem dongkrak atau jack stand pada bengkel-bengkel. Jadi itu tujuannya dan itu aplikasinya untuk memperjelas kegiatan pembelajaran kali ini. Silahkan membentuk satu kelompok. Ini kelompok pertama 1, 2, 3. Ini
kelompok kedua, 1, 2, 3. Ini kelompok ketiga, 1, 2, 3. Ini kelompok keempat, 1, 2, 3. Yang itu kelompok kelima, ini 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3 kelompok, dan ini 1, 2, 3. Ini kelompok yang terakhir, 1, 2, 3. Ya, kita fokus pada materinya. Selama saya menerangkan materi, silahkan untuk langkah-langkahnya dicatat, ya, karena catatan itu penting. Jadi kalau nggak ada catatan, saat kalian mau mengerjakan tugas itu akan kerepotan. Apalagi saat ujian, ulangan harian atau ulangan tengah semester, kalian nggak punya buku pedoman untuk mengerjakannya. Jadi utamakan silakan mencatat dulu. Ya. Yang pertama, page setup manager, ya. Page setup manager ini seperti pada awalnya ini digunakan untuk mengatur ukuran kertas. Di sini kalian bisa mengatur ukuran kertas. Ini langkah-langkahnya untuk pengaturan ukuran kertas. Ada page setup manager, terus ada click modify, ya. Di sini ada clock printer. Printer adalah untuk mengatur kertas mana yang akan kita gunakan, A4, F4, folio. Di sini ada keterangan juga mau portrait atau landscape. Itu ada format layer, dimension style. dimension style digunakan untuk mengatur panjang dan kecil huruf pada ukuran gambar. Setelah itu di sini ada modif untuk mengatur ukuran dimension style. Terus ada yang namanya freeport main digunakan untuk mendesain, melihat hasil gambar 2 dimensi dan 3 dimensi. Ini ada line, ada circle, ya. Circle digunakan untuk menggambar 2 dimensi, line juga 2 dimensi. Hatch digunakan untuk mengasir, ada lingkaran, ada linear, ada teks digunakan membuat 3 dimensi kompleks, ya. Lengkap. Polygon, polyline digunakan untuk 2 dimensi, tapi dia mengarahnya ke mau start 3 dimensi seperti itu. Ada view, di sini ada view untuk menampilkan pemilihan UCS 3 dimensi. Ini sudah mulai mengarah ke 3 dimensi. Orbit untuk memutar gambar 3 dimensi. Terus di sini ada extrude. Nah, extrude adalah langkah awal merubah 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Ini ada subtract. Subtract digunakan untuk memotong gambar 3 dimensi. Ada rotate, mengatur putaran atau posisi gambar. Dan terakhir array. Array di sini ada rectangle array. Rectangle array digunakan untuk membuat roda gigi rect tadi, ya, karena dia memanjang. Terus ada yang namanya polar array. Polar array digunakan untuk membuat roda gigi. Set 28 tadi, ini dia nanti pada polar array. Ya, terakhir move digunakan untuk menggeser baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Langkah selanjutnya materinya bisa dilihat pada layar YouTube, ya. Ya, ini YouTube. Ya, YouTube ini nanti karena ini tampilannya bisa untuk kalian belajar di rumah, karena bisa dilihat di HP ataupun komputer di rumah. Ini membuat 2 dimensi dan 3 dimensi, jadi sesuai dengan materi kita hari ini, membuat 3 dimensi kompleks seperti itu. Ini tampilan toolbox-nya untuk toolbox, dan ini etiket gambar. Untuk banyak detail langsung klik di sini, nanti dia bisa ketik-ketik langsung.
Jadi di sini bisa ketik langsung untuk siapa yang menggambar. Ini bagian yang menggambar. Terus ini biasanya gurunya, ya. Nanti etiketnya kita setting dulu. Dan ini diperiksa ya, berarti gurunya juga yang akan menilai untuk penilaian. Terus mereka klik OK dan ini nama subjeknya adalah nama toolbox. Ini nomor kelas Anda dan tahun pembuatan. Ini nomor absen ya. Ini nomor absen. Terus ini ada kelas dan ini tahun, ini bahannya. Jadi nanti toolbox itu pakai bahan apa? Itu nanti kita taruh di sini. Contohnya di sini ada stainless steel 37 ya. Terus ya tinggal klik OK nanti yang ada di sini tadi. Ini adalah etiket, kita barusan membahas tentang etiket. Ini pengaturan kertas ya, sesuai dengan materi yang sudah saya sampaikan. Nah, ini gambar sudah terbuat. Kita menggunakan linear. Nah, linear kita fokus di sini ya. Ini linear ya. Kita fokus linear untuk membuat sebuah ukuran panjang ya. Ini ukuran panjang, nanti kita klik linear, kita tempatkan di satu, tempat di dua, tarik ke bawah. Nah, ini muncul secara otomatis ya. Ya, panjang benda kerja adalah 50. Nanti kalian seperti itu ya, dicek untuk panjangnya, diameternya, dikasih lambang diameter. Kalau itu sebuah lingkaran, kalau lubang ya nanti kita kasih diameter juga. Ini untuk pengaturan daripada teksnya. Kita mau sekali ada high text, kita masuk fokus pada teks. Terus di sini kita ada sys raw sys ya. Ini untuk pengaturan ketinggian. Jadi kita di sini masih membahas tentang ukuran, bagaimana pengaturan ukuran. Nah, di sini sudah membesar karena tadi kita sudah merubahnya untuk aturannya. Ya, ini sudah membesar. Ini link YouTube ya. Jadi nanti langkah seperti ini bisa kalian lihat pada link YouTube yang saya berikan ke semuanya, siswa semuanya. Ini saya hanya menjabarkan saja. Di sini ada dimension steel tadi sudah katakan. Di sini ada pengaturan di ukuran. Setelah tadi ada etiket, pengaturan ukuran. Nah, ini langkah-langkah ini harus kalian catat. Ya, langkah-langkah klik ini itu harus didetail, dicatat supaya nanti saat praktek nggak bingung mana yang diklik, mana yang diisi. Nah, ini ada text height, ini ada width, ini diisi berapa, nanti ada keterangannya di YouTube. Ya. YouTube nanti didengarkan, nanti ada sebuah keterangannya, nanti catat ya. Itu materinya. Itu buat kalian nanti bikin presentasi ya. Ini. Ya, terus ini ada ini ada jarak, pengaturan jarak panah ya. Ini ada toleransinya, mau 0,0 atau 0 saja berarti pembulatan. Kalau 50 ya 50 toh. Enggak ada 50 koma tadi pengaturnya di situ. Ya, toleransi. Setelah itu ada yang namanya linear. Selain ya dia bergerak kemana? Ini dimension steel ini. Dia pengambilnya dia di sini. Dimension steel, maka muncul pengaturan kayak tadi. Namanya dimension steel atau pengaturan untuk membuat etiket yang ini ya. Untuk pengaturan garis ukur, besar pengukuran ya. Nah, di sini ada yang namanya teks. Nah, ini nanti dia akan lebih kecil atau besar sesuai dengan keinginan kita. Kalau terlalu besar ya dikecilkan, kalau terlalu kecil ya izinnya biasa saya mengatakan itu matching ya. Matching itu dilihat nyaman, ini kan dilihat nyaman. 50 nggak terlalu besar, 50 nggak terlalu kecil, jadi pasnya lebih nyaman. Dilihat itu lebih nggak terlalu besar. Kalau 50-nya gedean juga nggak nyaman juga melihatnya ya. Nah, ini pembuatan ukuran 3 dimensi ada, 2 dimensi ada. Jadi nanti kalian akan membuat 2 dimensi dulu, satu bikin 3 dimensi, terus dibikin kasih ukuran. Karena membuatnya harus memang ada ukurannya seperti itu ya. Ya, kita fokus ke ini dulu, ke 2 dimensinya. Ini pandangan depan, ya, ini pandangan atas, ya, ini ada. Terus ini pandangan samping dari sebelah samping kanannya ya. Ini ada sedikit kayak tempat pahat ya ini ya.
tepat pahat. Terus ini ada kemiringan pahat saat dia dijepit pada toolpost mesin, maka pahat sudah otomatis miring sesuai dengan sudut 10 derajat digunakan untuk membubut rata ya. Jadi digunakan side job seatnya untuk supaya toolpost di mesin bubutnya itu lebih aman. Kadang-kadang toolpost itu kan cepat rusak karena dipakai bongkar pasang. Nah itu kalau menggunakan sistem ini yang rusak ininya, toolpostnya masih aman karena yang dibongkar pasang ini ya, tempat pahatnya yang ini ya. Jadi itu job ini digunakan untuk supaya mesin kita lebih awet saja ya. Oke. Nah ini ada tebelnya 20. Ini jarak yang tadi kemiringannya 35 dari total 50 ya. Total 50. Oke, ada lagi kan dia. Nah ini ada sudut kemiringannya berapa kita cek? Ya, dia sudutnya 5 derajat ya. Jadi ini nanti miringnya dengan menggunakan fresh, dia sudutnya 5 derajat. Oke, di sini ada ketebalan untuk tempat pahatnya 10 persis. Anak kita menggunakan HSS 10, jadi nanti dia modelnya sesuaian longgar ya, karena dia masuk struk gak ada paksaan. Nah ini dia tebalnya ini 5 mm, 5 cukup lah ya untuk mencekam pahat supaya dia tetap di posisinya. 5 mm nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil ya. Ini di sini nanti ada kayak penguncinya juga. Atas 5, bawah 5, tengah 10 ya. Ini nanti setelah kita dimension steel di atur, makanya tinggal klik tarik seperti itu aja. Yang penting tadi dimension steel untuk di atur dulu ya. Makanya nanti ini diulang-ulang aja karena dia kan rekaman ya. Ini kan YouTube rekaman diulang-ulang. Terus langkahnya jangan lupa dicatat, itu kata kuncinya. Kalau didengarkan atau dilihat kamu hari ini bisa, tapi minggu depan belum tentu bisa seperti itu. Makanya ini yang seperti ini ya, ini ada 10 untuk bagian belakangnya ya. Jadi ini ada bagian atasnya, coba kita lihat. Ini jaraknya dia 15 ya. Terus di sini dia juga harusnya 15, totalnya 20 ya. Sama dengan yang ini ya. Total 20, total kesananya maksudnya ya. Total panjangnya yang dari eretan ya. Nah, ini ada 10 sama, ini ada 10 karena kotak itu tempat pahat ya. Tempat pahat itu kotak ya. Pahat HSS itu yang mau kita asah kayak gerinda itu ya. Ini nanti tempatnya di sini nih. Ya, di sini nanti HSS-nya kita tambahkan di situ. Oke, kasih ukuran lengkap, ini ukuran lengkap, ada tampilan 3 dimensinya. Jadi sebenarnya tampilan 3 dimensi itu hanya pelengkap saja ya. Hanya pelengkap, jangan dikasih ukuran. Ukuran tetap ada 2 dimensi. Tapi 3 dimensi hanya sepintas berimajinasi supaya si operator yang akan membuat itu punya imajinasi, oh, nanti bentuknya seperti ini, ada kemiringan 15 derajat. Jadi dia tahu untuk mempercepat proses pembuatannya juga ya. Oke, sekarang kita proses untuk mencetak. Ini sudah mulai mencetak. Kalau ada printer ya kita pilih printernya. Kalau mau bentuk PDF ya kita pilih send to PDF ya. Ini pengaturan kertasnya, ini ukuran kertasnya. Nah ini sudah bentuk siap jadi di print ini. Jadi lambar kalian nanti siap jadi di print seperti ini. Ini untuk penjepitannya. Nah ini pengaturannya di sini mau yang potret atau mau yang landscape. Nah taruh di sini nanti papernya ya. Ya dia pengaturannya di sini. Ya nanti dia bentuknya ada mau dibikin skala lebih kecil juga bisa. Nah ini nih A4 240 kali 297. Nah ini ukuran yang kertas yang kita mau gunakan tadi untuk mencetak supaya hasilnya itu presisi ya. Oke, jadi ini pengaturan kertasnya, ini langkah-langkah seperti inilah yang harus kita catat ya. Dicatat langkah-langkahnya. Karena ini kalau dihafalkan itu nggak bisa. Karena harus orang-orang yang terbiasa yang bisa menghafalkannya. Kalau cuma sekali 2 kali itu harus dicatat. Karena itu modal kalian dalam mempraktekkan, membuat. Ya nanti ini yang dipresentasikan. Nah ini seperti ini. Nah ini oke, ini preview itu tampilannya kurang pas ya nanti dia ya. Nah ini kita bikin fit saja supaya di tengah harusnya nih. Oke. Nah kita ulangi lagi dulu untuk bagian pengaturan
supaya tepat di tengah-tengah. Nah ini langkah seperti inilah ya. Nah ini pengaturan 5520 nya itu ini jepitan 5, 55, 20 sesuai dengan aturan gambar teknik kan ya. Jadi C konstanta ya, C-nya berapa seperti itu. Nah ini udah pemilihan daripada kertasnya. Oke. Masih pengaturan kertas ya. Ini masih memang rada jelimet, makanya memang harus dicatat ya. Karena catatan itu masalah kita ya. Itu masalah kita yang akan kita selesaikan, itu catatan. Jadi masalahnya kalau kamu nggak punya catatan, langkah seperti ini pusing. Nggak akan, kenapa nggak jadi-jadi? Karena kalau salah klik satu saja, ini kamu pilih yang bawahnya saja dia nggak akan jadi itu. Kamu pilih landscape padahal yang dibutuhkan portrait gitu ya, nggak akan jadi. Makanya ini langkah-langkah itu penting. Nah nanti silahkan didengarkan saja, pakai Walkman ya, pakai itu ya, headset ya. Terus kamu pause, catat, pause, catat, pause, catat. Oh ini 3, oh ternyata 3 kali 5, oh ini 20, pause, catat, pause, catat. Seperti itu tekniknya. Di pause, play lagi, catat lagi, play lagi, catat lagi. Seperti itu. Jadi nanti hasilnya itu runtuh ya, nggak terlalu bolak-balik pause. Nah ini sudah selesai nih, 5, 5, 5, 20 ya, sudah siap cetak berarti jadinya ya. Kita oke, preview, selesai jadi ya. Nah ini 5, 5, 5, 20 sudah selesai. Jadi pengaturannya itu 5, 5, 20 itu di situ ya. Ini sudah selesai, ini kita cetak, ini hasilnya. Coba ini, nah ini kan dicetak ya, kita cek hasilnya apakah benar. Nah itu 2 dimensi, 3 dimensi ya. Oke, nah kita cek hasilnya ini. Ini ada pengecekan, nanti juga sama seperti itu pengecekannya. Nah ini lihat. Ini harusnya bagian atas itu 5 ya, sesuai dengan aturan gambar tadi. Kalau untuk kertas A4 kan 5 mm. Nah, di 20 nih. Pas 20 ya. 2. Oke. 20 yang oke. Terus yang ini 5. Ini harusnya 5 ini nih. Oke, 5 ya. Terus yang ini harusnya dia 5 juga. Tuh. 5 juga ini ya. Nah, yang terakhir yang sebelah sini wajib 5 karena jangan 20 ya. Coba cek dulu pengecekannya ada enggak nih? 1 banding 1 kan ya. Ini 50, wajib 50 harusnya. Kita cek, pas 50 ya. Di 5 ya. Oke, berarti 1 banding 1 beneran. Ini wajib dicek yang seperti ini. Saat kita mencetak ukurannya 20, ya harus dicetak diukur itu 20, 15. Dia harus 15 ini. Oh, selesai. Ya, itu ketelitian. Itu ketelitian dalam menggambar teknik ya. Jadi wajib jangan sampai kita ngisi 20 cetak 30. Ya korupsi ya. Ada kehilangan ukuran 20 mm. Nah, itu bahaya itu ya. Nah, makanya udah selesai ya. Oke. Udah selesai untuk materi YouTube-nya. Silahkan kalian boleh diulang-ulang karena ini adalah link YouTube. Nanti saya cek dulu ya. Nah, ini alamatnya link YouTube-nya ini ya. Ada pada Amimoto Teknologi. Kalian nanti silahkan untuk mengulang-ulang kembali supaya hasilnya itu sesuai dan catatan utamanya itu catatannya itu lengkap gitu ya. Dah, kita lanjut ke materi berikutnya. Ya, kita lanjut materi berikutnya ya, yaitu pemaparan tentang materi atau modul yang nanti juga akan Anda dapatkan atau kita akan share juga ya. Jadi job sheet-nya materi baik yang di internet link YouTube atau mungkin yang di paper atau elektrik modul ya, digunakan untuk membuat langkah-langkah kinerja atau 2 dimensi dan 3 dimensinya. Ini nanti tugas daripada anggota yang satu ya. Anggota yang kedua nanti bikinnya ini tugas anggota yang kedua ya. Dicari langkah-langkahnya, dicari fungsi perintahnya. Ini membuat garis tadi, linear, membuat array ya, terus membuat 2-3 dimensinya bagaimana ya. Catat langkah-langkahnya seperti itu. Terus yang selanjutnya ini yang tugas kelompok anggota ketiga ya. Anggota ketiga itu membuat poros
2 dimensi dan 3 dimensinya silahkan dicari bagaimana untuk men-setting supaya 2 dimensi itu nyaman dilihat dan 3 dimensinya. Setelah jadi 3-3-nya baru nanti dirakit kembali ya. Rakit kembali menjadi seperti ini. Ya, di sini ada assembling, rak gear dan roda gigi miring. Nanti di assembling. Ini di aksi yang kedua. Nanti di aksi kedua membuatnya, merakitnya seperti ini, diharapkan sudah terakit seperti itu ya. Untuk perakitannya, terus nanti kita akan dikumpulkan hasilnya yang ini. Oke, kita ke teori ya. Nah, yang pertama yang harus kalian pelajari seperti yang tadi sudah saya sampaikan di YouTube-nya, itu ada fake setup manager atau pengaturan kertasnya. Fake setup manager yang ada kotak-kotaknya itu ya, kotak dialognya itu ya. Nah, ini secara detailnya saja. Nah, seperti ini tampilannya daripada fake setup manager. Kalau kalian klik tadi nanti munculnya seperti ini. Nah, klik modif ya, klik modif ya, nanti dia akan lanjut ke berikutnya. Nah, di sini tampilannya kalian mengatur yang pertama jenis printer. Tadi kan kita mencetaknya ya, yang di YouTube itu kita mencetak ya. Cetak itu printernya apa yang itu? Apakah Canon, apakah Epson, ya serinya berapa? Dicari. Atau kita mau mencetaknya dengan bentuk PDF, ya. Jadi DWG itu PDF. Jadi cetaknya itu nanti bentuknya bukan hard cetakan tapi bentuk file ya. Nah, DWG. Ya, terus di sini ada papersheet ya. Papersheet di sini nanti kalian kirim memilih ukuran. Tadi kita menggunakan ukuran A4 ya. A4 itu kan panjangnya diatur sendiri 297 kali 210, mau yang landscape atau yang portrait. Taruh di sini nih, ada drawing orientation ya. Di sini kalian nanti milihnya itu portrait atau landscape. Paham ya? Oke, lanjut di sini adalah plot scale. Di sini adalah memilih ukuran skala. Di sini pilih ukuran skala. Setelah itu kalian preview juga boleh. Terus kalau sudah sesuai, ya kalau belum sesuai kita edit lagi. Ya, apakah layoutnya, apakah ukurannya, baru kita klik OK. Ini ada langkah-langkahnya ini ya. Nanti silahkan dicermati, ditulis. Yang detail itu ditulis, ya, supaya pengaturannya itu sesuai. Oke. Ini kita sudah mengatur kertas. Setelah kertas, belakangnya apa? Nah, di sini ada dimension style. Tadi udah saya singgung di YouTube juga ya, bahwasanya dimension style itu mengatur ukuran teks atau anak panah ya, garis ukur itu supaya matching. Matching itu bagaimana dilihat itu lebih nyaman, tidak bendanya kecil, teksnya besar ya, 10-nya apa ukuran panjangnya besar, atau itu anak panahnya lebih besar daripada ukuran teksnya, itu kan nggak matching namanya ya, dilihat nggak nyaman. Nah, maka di dimension style inilah kita mengatur untuk matchingnya. Ya, bentar, tak minum dulu ya, lagi agak sedikit serak. Maaf ya. Lanjut, setelah dimension style kita atur, bagaimana bentuk dimension style? Nah, di sini bentuk dimension style. Yang tadi ya kita sudah link lihat di YouTube itu ya. Dimension style seperti ini. Nanti ini kotak dialog namanya. Jadi kalau kita klik sudah dimension style, nanti ada kotak dialog muncul seperti ini. Nah, mana yang diklik berikutnya? Klik pada modify ya. Jadi kita akan mengatur ukuran yang ini, ukuran kalau bikin radius berapa, kalau bikin sudutnya dia letaknya di atas atau di tengah-tengahnya 13 ini, seperti itu ya. Itu di sini ya kita mengaturnya ya. Lalu kita klik di sini maka muncullah. Nah, ini dia. Tampilannya muncul ada seperti ini, kotak dialog baru lagi ya. Yang pertama itu adalah lines, itu mengatur ukuran garis. Ini jenis garisnya ini. Mau jenis garis yang warna garis juga ya. Di sini ada offset from origin, itu ini jarak panahnya ini. Jadi dia nggak menempel dengan benda kerja. Ya. Kalau ini ukuran menempel dengan benda kerja, nggak bisa dibedakan mana
garis benda kerja, mana garis ukur. Jadi dia harus nggak menempel dengan benda kerja seperti itu. Ya, jadi jangan menempel. Maka adanya namanya offset from origin seperti itu ya. Oke, saya tak minum lagi. Nah, nyata layarnya kurang sesuai ya. Oke, ini ya, ini di sini ada offset from origin tadi saya katakan ya di sini ya. Oke, kelihatan nggak ya? Coba ya cek dulu ya. Baik, lanjut ya. Oke, dari offset from origin di sini nanti ada yang namanya ini ada warna color ya, dimension color line ya. Terus di sini ada simbol and arrow ya. Simbol and arrow itu apa namanya? Mengatur daripada bentuk daripada itu anak panahnya ya, mengatur daripada bentuk anak panahnya. Terus teks di sini ada teks ya. Teks itu mengatur ketinggian seperti ini, tingginya mau berapa, apakah segini cukup atau lebih tinggi lagi atau malah lebih kecil lagi. Itu pengaturnya pada teks. Pada tadi klik teks dia akan muncul lagi. Nanti didalami saja ya. Kita nggak bisa membahas semuanya karena waktunya kan terbatas. Itu PR Anda ya. Silahkan diklik dari simbol, line, text, fit, primary unit, alternative unit, sama toleransi, diklik semua, dicari pengaturannya. Lihat dari mana? Lihat di YouTube. YouTube tadi sudah lengkap dari sini sampai sini sudah ada keterangannya. Ini cuma sepintas saja karena kita kan nggak mungkin saya tuntun terus kan ya. Silahkan saya tunjukkan. Saya hanya menunjukkan itunya saja, pintunya saja ya. Ini pintu sudah saya tunjukkan. Silahkan masuk. Nah ini nanti dicek di sini. Oke, setelah itu saya lanjut. Nah, di sini ada klik view, nanti viewport. Nah, ini ada 1, 2, 3. Kalian pilih yang satu. Ini untuk menampilkan 3 dimensi ke 2 dimensi supaya tampilan pada 3 dimensi terlihat pada 2 dimensi. Itu maksudnya pada viewport ya. Contohnya saya tunjukkan ya, seperti ini. Nah, ini dia. Ini tampilan viewport. Yang ini tok ya, yang ini tok. Kalau ini tampilan layout ya. Supaya 3 dimensi sama 2 dimensi gabung dalam satu kertas, itu namanya viewport. Tadi ya teksnya. Jadi ini nanti pelajari aja, dilengkapi datanya, dipelajari prosesnya gitu ya. Kalau ada masalah nanti tanyakan ke saya akan berkeliling juga ya nanti ya. Oke, lanjut sambil dicatat ya, keterangan-keterangan yang saya itu sambil dicatat ya, sambil dicatat. Lanjut tadi sampai viewport. Nah, sekarang pada line dan cycle. Contoh line dan cycle ya. Line dan cycle itu digunakan untuk 2 dimensi ya, baik menggaris, membuat benda, membuat lingkaran. Itu kedua benda ini walaupun kita judulnya itu 3 dimensi, itu 2 dimensi itu wajib ya, karena dari 2 dimensi lah terbentuk menjadi 3 dimensi. Nggak bisa 3 dimensi langsung ya, 2 dimensi dulu kita buat job sheetnya, kita buat ukurannya, setelah matang baru kita buat langkah 3 dimensinya. Maka ini penggunaan line dan cycle itu sering digunakan. Langkah-langkahnya seperti ini. Contohnya pada klik menu line, terus titik awal garis ya, terus masukkan contoh mau panjang 50 ya, 50
enter. Nah, maka panjangnya garis sudah terbentuk itu 50 panjangnya ya. Itu dengan menu lain. Tapi pada menu cycle atau lingkaran di sini kita ketik cycle pada komen perintah atau kalian boleh menggunakan C enter ya. Nah, setelah itu mau menggunakan radius apa diameter ya. Kalau radius langsung masukkan saja, 50 ya berarti dia diameternya 100, tapi kita masukkan radius. Kalau mau memasukkan diameternya berarti ketik D enter, nah itu baru kita memasukkan besar diameternya 100 langsung. Ini jadi diameternya diameter 100 seperti itu. Jadi pada cycle ada dua cara ya. Yang pertama satu menggunakan radiusnya, yang kedua langsung diameternya. Ini radius nih kalau di tengah seperti ini. Ya. Jadi ada dua cara untuk cycle. Untuk hatch dan linear. Hatch itu untuk pengarsiran ya. Ini digunakan untuk mengarsir benda-benda yang kita potong. Yang kita potong itu wajib diarsir ya. Wajib diarsir seperti itu. Itu di sini ada linear digunakan untuk membuat garis ukur ya. Nanti setelah kita mengatur pada dimension steel, linear ini kita gunakan gitu ya. Gitu. Oke, selanjutnya di sini ada view, ya. Sini ada view dan UCS. Ini untuk pengaturan 3 dimensinya. Ini untuk tampilan mau model isometris atau dimetris. Nah, ini kalau tampilan atas, pandangan kanan, pandangan kiri atau pandangan depan, ya. Ini pengaturan kode XYZ-nya. Kalau di sini ya, UCS-nya itu koordinat ya. Terus di sini ada orbit. Orbit digunakan untuk memutar balik 3 dimensi. 3 dimensi nggak mau isometris, nggak mau dimetris, ya kita sesuaikan saja dengan menggunakan orbit sesuai dengan keinginan kita. Yang mau kita tambah itu apakah ada lubangnya atau ada sepinya seperti itu ya. Jadi kita menggunakan perintah orbit. Nah, oke, terus nanti ada yang namanya extrude dan subtract. Mohon diperhatikan ada pengumuman ya. Bila istirahat sudah cukup, bisa melanjutkan acara di gedung Serbaguna. Maaf ya, ada pengumuman kita. Acara akan segera dimulai, baik untuk seremonial pemotongan tumpeng maupun pengundian progres dalam sehat. Bentar ya, oke ya. Ya, oke. Nah, ini ada extrude dan subtract. Extrude dan silakan progres sebanyak 135. Ya, tunggu dulu ya. Dan ada dosis utama sebanyak 40, sehingga cukup banyak untuk progres pada hari ini. Ya. Siswa yang masih ada di kelas yang acara lomba-lomba ya, jadi banyak seperti itu bisa menuju ke gedung Serbaguna. Sabar ya, maaf ya. Oke, ini ada extrude untuk merubah 2 dimensi dan 3 dimensi. Di sini ada subtract untuk memotong antar 3 dimensinya, seperti itu. Nah, rotasi sama. Nah, terakhir kita array ya. Di sini array digunakan untuk membuat roda gigi ya. Array ada 2. Array memutar, yang ini berarti array memanjang yang ini karena menggunakan row dan kolom ya. Ini digunakan rack-nya, membuat rack-nya. Rack itu yang panjang gitu ya. Jalurnya itu ya, rack itu rack. Itu menggunakan rectangular array. Kalau bawahnya ada polar array, ini digunakan untuk membuat roda gigi. Ini seperti ini, meningkat ini jumlah setnya. Ini taruh sini nanti dia akan kelihatan. Ya, jadi ini kita menggunakan polar array. Ya, perintahnya array. Terakhir adalah move atau memindah atau menggeser 3 dimensi ataupun 2 dimensi dengan menggunakan perintah move atau enter biasanya ya. Oke, itu tentang teori-teori yang modul yang saya akan berikan ke Anda. Silahkan langkah-langkahnya dicatat gitu ya. Tadi sudah ada YouTube, sudah ada tampilan YouTube, saya terangkan YouTube, sudah saya terangkan materi tentang itu. Nah itu silahkan catat ya. Hasil catatan dirangkum nanti dipresentasikan di depan, terus kita saling tanya jawab untuk memperkaya materi kita ya. Lanjut ya berikutnya ya. Oke.
Baik, saya akan berkeliling untuk melihat keaktifan anak. Dengan lembar observasi saya, mereka aktif dalam mencatat dan aktif dalam kelompok seperti itu. Catat ya. Buat ibu depannya. Catat ya. Ini oke. Catat ya. Coba tunjukkan catatannya. Ada? Ada catatannya, coba tunjukkan. Oke, cukup. Mati. Silakan. Presentasi. Kami akan mempresentasikan assembling, rakit, dan roda gigi mirip. Saya mengerjakan pada bagian poros. Saya mengerjakan roda gigi dengan segi 8, 2 dengan ruang 7 dan ketebalan 10. Saya mengerjakan rekbir miring dengan kemiringan meja 15 derajat. Silakan yang mau bertanya tentang prosesnya. Saya Ya, silakan. izin bertanya, bagaimana cara menggunakan perintah lain? Langsung dijawab saja. Langkah kerjanya adalah 1. Klik menu line, 2. Klik titik awal untuk memulai garis, 3. Masukkan panjang garis, contoh 50. 4. Pencet enter untuk membuat garis, 5. Pencet escape pada keyboard untuk mengakhiri perintah. Ya, ada lagi? Silakan. Ya, silakan. Izin bertanya, bagaimana langkah pembuatan circle? Langkah kerjanya 1. Klik menu circle, 2. Klik pertama, tentukan titik pusat lingkaran, 3. Jika yang dibutuhkan ukuran radius, maka tinggal masukkan ukuran dan senter. Tapi jika yang dibutuhkan ukuran diameter, maka D kemudian enter, masukkan ukuran diameter, pencet enter untuk mengakhiri perintah. Mau berikutnya silakan presentasi. Kami akan mempresentasikan tentang assembling, rakit, dan roda gigi miring. Saya mengerjakan bagian poros. Saya mengerjakan bagian roda gigi dengan C28 yang 2 diameter luar 57 dan ketebalan 10. Saya mengerjakan rakit miring dengan kemiringan meja 15 derajat. Silakan yang bagi bertanya. Izin bertanya, untuk mata pembuatannya dalam mengekstrud itu bagaimana? Silakan. Dijawab dulu. Langkah kerjanya adalah 1. Klik menu extrude, 2. Pilih benda 2 dimensi yang akan dijadikan 3 dimensi, kemudian enter. 3. Masukkan panjang atau ketebalan benda 3 dimensi yang dimaksud, dan yang terakhir adalah tekan enter untuk mengakhiri perintah. Yuk, satu lagi. Silakan. Izin bertanya, bagaimana langkah penggunaan subtract? Ya. Langkah kerjanya adalah 1. Klik menu subtract, 2. Pilih benda yang mau dipotong, kemudian enter. 3. Pilih benda pemotongan, kemudian enter. Setelah Anda mempresentasikan, silahkan dari masukan teman-teman Anda, silahkan buat laporannya. Nanti laporan ditumpuk di meja saya. Kita akan lanjut untuk evaluasi. Jadi setelah Anda memaparkan hasil presentasi Anda dari materi-materi yang ada, diharapkan Anda sudah punya catatan lengkap sehingga saat mengerjakan tugas job sheet atau nanti kalian mengerjakan ulang harian itu hasilnya bagus dan sempurna seperti itu. Nah, sekarang silakan laporannya untuk dibuat dan dikumpulkan. Ya, lembar kerja penilaian pengetahuan. Nanti di sini akan Anda tulis nama siswa, nama kelas, dan nomor absen. Nanti akan saya bagikan, yaitu lembar nilai pengetahuan seperti ini. Silakan untuk diisi. Ini ibaratkan adalah ulangan harian ya. Harapan saya karena sudah ada mempresentasikan, mencatat, maka bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan hasil yang di atas KKM, yaitu 75 ke atas seperti itu. Action. Ya, sekarang kita akan mengecek anak-anak sedang mengerjakan nilai pengetahuan dari praktek mengajar yang pertama, aksi yang pertama. Kita akan cek.
hasil pekerjaan ulangan harian sudah saya nilai. Ini ada beberapa anak yang remedial dan nanti yang lainnya adalah pengayaan atau penambahan nilai tambah seperti itu. Yang remedial saya bacakan ada Muhammad Irzik, ya. Kamu remedial. Terus satunya ada Muhammad Firman, ya. Kamu remedial. Ya, remedialnya di sini ada job sheet, ya. Kalian mencoba membuat 2 dimensi dan 3 dimensi. Nanti langkah-langkahnya dicatat terus dikumpulkan ke saya. Itu remedialnya gitu ya. Oke, saya tinggal untuk teman-teman yang mau adanya pengayaan materi, gitu ya. Ya, kita akan melaksanakan pengayaan. Jadi ini saya menjelaskan. Jadi produk ini jika nanti untuk ditampilkan atau dikuasai Anda, intinya Anda akan menguasai job di industri. Contoh pada dasarnya sebuah mobil itu sebelum diciptakan mereka harus digambar 3 dimensinya. Setelah 3 dimensi digambar, mereka harus buat 2 dimensinya. Nah, 2 dimensi ini yang nanti akan turun ke bagian operator untuk dikerjakan pembuatan partnya. Setelah part dibikin, maka part itu akan diassembling lagi dengan nanti jadinya mobil utuh. Jadi semuanya itu berawal dari desain seperti itu. Jadi itu kedepannya di industri seperti itu. Ya, kegiatan hari ini sudah hampir selesai. Pada intinya hari ini sudah saya paparkan tentang materi-materi pembuatan 3 dimensi, baik maupun materi modul maupun materi menggunakan link YouTube. Anda sudah juga mencatatnya, sudah mempresentasikannya di depan kelas. Kita sudah melakukan evaluasi, hasilnya sudah saya ada kegiatan remedi dan ada pengayaan. Dan nanti materi berikutnya adalah membuat 3 dimensinya secara langsung, ya, membuat 3 dimensi ya. Jadi tadi itu hanya sekedar teori saja. Teori tanpa lengkap, tidak lengkap tanpa harus praktek. Maka kita harus praktek 3 dimensi. Pertemuan berikutnya kita akan membuat 3 dimensi. Setelah itu 3 dimensi dikumpulkan, terus kegiatan selesai sampai pembuatan 3 dimensi. Ya, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, silahkan barang-barang yang sudah Anda ambil untuk bahan praktek, alat-alatnya dikembalikan seperti semula. Terus tasnya boleh diambil, buku catatannya boleh dimasukkan kembali. Silakan. Sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, baiknya salah satu memimpin berdoa. Silakan Mas, berdoa. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.